Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Azim, Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kawan-kawan, Prodi Hukum Syariah semester 3 yang saya banggakan, pagi ini kita akan mempelajari tentang faktor yang mendasari qaul qadim dan qaul jadid. Kita tahu bahwa hukum itu muncul dan tumbuh dari masyarakat. Semakin banyak terjadi perubahan pada sosio masyarakat, maka perubahan tersebut juga akan banyak mempengaruhi perubahan hukum. Kita kemarin juga sudah mengatakan bahwa hukum itu lahir dari masyarakat, berkembang di masyarakat, kemudian goalnya atau orientasinya adalah kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, wajar ketika terjadi perubahan di masyarakat, maka akan terjadi perubahan hukum. Dalam Islam, kemarin juga kita sudah sepakat bahwa syariat ini tidak menutup adanya satu perubahan di dalam hukum syariat. Biasanya hukum-hukum yang berubah itu bukan syariatnya ya, tapi fikihnya. Kita sepakat bahwa syariat itu adalah hukum-hukum yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian fikih itu adalah merupakan hukum-hukum yang secara substantif diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka Ibnu Qayyim mengatakan la yungkaru takhayyurul ahkami bitakhayyuril azmina wal amkinah, bahwa tidak menutup kemungkinan, tidak dapat diingkari adanya satu perubahan hukum itu disebabkan adanya perubahan tempat dan waktu. Kemudian kita juga kemarin sudah menyatakan al-hukmu yaduru ma'ailatihi wujudan wa adaman. Jadi kenapa kok hukum itu berubah sesuai dengan tempat dan waktu? Karena di situ adanya alasan hukum. Ya, ketika alasan hukum itu ada di satu tempat, kemudian kadang-kadang tidak ada di satu tempat yang menyebabkan adanya satu hukum, maka hukum itu akan ditetapkan oleh ilat tersebut atau bahkan ditiadakan oleh ilat ketika ilatnya tidak ada. Kemudian yang paling prinsipil dalam Islam itu ada rukhsah ini. Kebanyakan perubahan hukum itu yang murni-murni berubah ini adalah melalui proses rukhsah gitu ya. Jadi hukum-hukum itu ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis ataupun ditetapkan melalui ijtihad para imam madhab. Ini kemudian ketika kita menempati satu keadaan tertentu bisa berubah dengan konsep rukhsah di dalam hukum Islam. Nah, oleh karena itu ada satu kewajaran ya, adanya istilah qaul qadim dan qaul jadid. Apa itu qaul qadim? Qaul qadim itu setidaknya terdiri dari dua kosakata. Yang pertama adalah qaulun ya, yang kedua adalah qadimun. Qaulun itu adalah pendapat atau ucapan, itu dari bahasanya. Qadim itu adalah dahulu. Jadi kalau kita rumuskan bahwa qaul qadim itu adalah pendapat-pendapat terdahulu. Kemudian qaul jadid. Qaul jadid itu sama, qaul itu artinya pendapat, kemudian jadid itu baru, berarti pendapat yang baru.
istilah kaul kodim dan kaul jadid ini terbingkai dan hanya ada pada pendapatnya Imam Syafi'i, di mana beliau mengalami satu keilmuan yang berbeda antara ketika beliau berada di Irak dan ketika beliau berada di Mesir, gitu ya. Jadi beliau ini ketika beliau merumuskan kaul kodim ini banyak sekali dipengaruhi oleh cara berpikir dua guru beliau, yakni Imam Maliki dan Imam Hanafi, di mana Imam Maliki memiliki cara berpikir beragama dengan berpatok kepada atau berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kemudian di situ ada Imam Hanafi sebagai guru Imam Syafi'i juga, yang notabene beliau ini adalah ahli ra'yu. Nah, oleh karena itu wajar ketika pada saat qaul qadim ini beliau merasa dekat sekali dengan pendapat-pendapat Imam Maliki. Tapi lama-kelamaan ketika beliau sudah sangat dewasa cara berpikirnya, beliau mempertimbangkan lagi apa yang diajarkan oleh guru-guru beliau dalam kaitan ini, berkaitan tentang pendapat-pendapat qaul qadim yang diakui atau tidak merupakan pengaruh daripada dua guru imam tadi. Nah, dalam kaitan ini kita bisa simpulkan bahwa berbeda dengan guru itu adalah satu yang wajar. Hal ini artinya dalam keilmuan, apalagi dalam proses akademisi gitu ya, bahkan nanti ketika sudah menjadi akademisi, ada satu kewajaran adanya perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang, bahkan perbedaan metodologi dalam menetapkan atau memandang satu keilmuan dalam kehidupan seorang. Nah, pun dalam kaitan ini kita tahu Imam Syafi'i ini contohnya. Ya, beliau tidak meluluh mengikuti pendapat-pendapat guru-guru beliau, yang kemudian beliau membuat satu statement dan pendapat yang disebut dengan qaul qadim. Nah, kemudian setelah qaul qadim pun beliau membuat satu pendapat yang disebut dengan pendapat qaul jadid. Nah, qaul qadim dan qaul jadid ini sebetulnya adalah dua istilah yang diperuntukkan untuk pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang notabene bisa diakomodir begitu ya. Di mana di situ Imam Syafi'i pernah berpendapat tentang sesuatu ketika pada saat di Mesir atau di Irak begitu ya. Kemudian beliau punya pendapat sesuatu di Irak begitu. Jadi ini yang kemudian mendorong beliau untuk untuk membentuk dua istilah ini tadi, qaul qadim dan qaul jadid. Nah, kenapa kok kemudian beliau ini memiliki qaul qadim dan qaul jadid? Ini yang menjadi tolak ukur atau substansi dari materi yang kita akan bahas. Dalam kaitan ini, faktor yang mendorong adanya qaul qadim dan qaul jadid ini, sebagaimana kita lihat para ilmuwan dalam kaitan ini adalah ilmuwan sosiologi hukum, tentunya sosiologi hukum Islam. Faktor-faktor yang
menyebabkan lahirnya qaul qadim dan qaul jadid ini ditandai atau dipengaruhi oleh 3 faktor begitu ya. Yang pertama adalah faktor geografis, di mana pada saat beliau di Irak Irak ini sendiri memiliki iklim yang berbeda dengan Mesir. Ya. Oleh karena itu, di situ kemudian muncul satu pendapat-pendapat yang berbeda. Ya, pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, begitu juga selain faktor geografis yang mempengaruhi qaul qadim dan qaul jadid, ada pula faktor kebudayaan dan faktor adat istiadat, di mana budaya satu tempat ini pasti berbeda dengan tempat yang lain, begitu juga dengan adatnya. Di Irak, mungkin masyarakatnya punya kecenderungan yang berbeda dengan di Mesir. Ya. Tapi juga ada kemungkinan ada kecenderungan yang sama. Nah, dalam kaitan ini tentu pola fikir daripada penetapan-penetapan hukum oleh Imam Syafi'i dalam bidang ilmu fikihnya tentu akan berbeda. Begitu juga faktor yang terakhir adalah faktor keilmuan atau pengetahuan. Bahwa kita tadi singgung bahwa Imam Syafi'i ini kita tahu dipengaruhi 2 pemikiran guru-gurunya. Beliau adalah Imam Maliki yang notabene ahli hadis, dan kemudian Imam Hanafi yang notabene ahli ra'yu gitu ya. Nah, dalam kaitan itu tentunya ini akan membuat atau akan membentuk karakter keilmuan Imam Syafi'i dalam menghadapi masyarakat yang berbeda antara masyarakat Mesir dengan masyarakat Irak yang notabene letak geografisnya berbeda dan juga memiliki kebudayaan yang berbeda. Itu 3 faktor atau 4 faktor yang mempengaruhi adanya qaul qadim dan qaul jadid. Selanjutnya, nggak absah, nggak afdol ketika kita sudah belajar qaul qadim dan qaul jadid tanpa mengetahui contoh daripada qaul qadim dan qaul jadid. Nah, dalam kaitan ini, sebagaimana di dalam kitab Buhyatul Murtasyidin ya, di dalam kitab itu disebutkan beberapa contoh dari qaul qadim dan qaul jadid. Yang sempat saya lihat adalah satu contoh itu adalah menghadirkan saksi saat waktu rujuk, di mana qaul qadim ini mengatakan atau berpendapat jika suami ingin merujuk kepada istrinya, maka dia harus mendatangkan saksi ketika merujuk istrinya. Kemudian qaul qadim bagaimana? Qaul qadim mengatakan seorang suami yang ingin merujuk kepada istrinya tidak perlu mendatangkan saksi dalam pada saat upaya rujuknya. Nah, dalam kaitan ini kenapa ada perbedaan qaul qadim dan qaul jadid tentang rujuk dengan menghadirkan saksi dan tidak? Dulu ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, Imam Syafi'i berpegang kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, bahwa annahu su'ila an rajul yutaliku thumma yuraji'u wala yushahidu, bahwa beliau ini bertanya tentang masalah seorang laki-laki yang ia mentalak istrinya, kemudian dia rujuk kepada istrinya tanpa mendatangkan seorang
saksi. Faqala ashhid ala tolikiha wa ala roja'atiha. Maka pada saat itu merespon pertanyaan sahabat Imran bin Husain, Nabi mengatakan, datangkanlah saksi untuk tolaknya seorang perempuan atau untuk ditolaknya seorang perempuan. Dan datangkanlah saksi untuk dirujuknya seorang perempuan atau seorang istri. Dari hadis ini kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa dalam tolak ataupun rujuk seorang harus mendatangkan saksi. Ini kaul qadimnya Imam Syafi'i saat di Mesir. Kemudian saat di Irak beliau mengatakan bahwa tak perlu lagi seorang yang mentalak ataupun merujuk itu mendatangkan saksi. Dan pada saat itu perkembangan Imam Syafi'i dan cara berpikir Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain ini adalah satu hadis yang marfu, di mana kemarfu'an hadis ini adalah tidak adanya rawi dari sahabat. Hadis ini langsung diriwayatkan oleh tabi'in, gitu ya. Sehingga hadis ini tidak lebih kuat dibanding hadis selanjutnya yang digunakan oleh Imam Syafi'i untuk melandaskan bahwa dalam rujuk tidak perlu saksi. Yang dalam kaitan ini sama hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa anahu lama tolaqa imra'atahu qalan nabi murhu fayuraji'ha, gitu ya. Jadi ketika Ibnu Umar ini melakukan tolak pada istrinya, Nabi itu menyuruh Ibnu Umar untuk merujuk istrinya, meski di sini meski tidak menggunakan saksi. Jadi Nabi itu ketika melihat para sahabat mentolak istrinya, Nabi nggak suka juga. Nabi nggak suka juga terhadap perilaku mentalak istri ini, sehingga Nabi murhu fayuraji'ha. Maka datangilah istri maka datangilah, ya kan, kemudian rujuklah istrimu. Nah, sehingga dari hadis ini yang notabene menurut Imam Syafi'i adalah hadis sahih, ini mengalahkan hadis yang marfu di atas. Sehingga pendapat beliau pun berbeda tentang saksi pada saat merujuk istri. Itu cara berpikir dan contoh daripada kaul qadim dan kaul jadid. Selanjutnya, berkaitan tentang contoh kaul qadim dan kaul jadid adalah pendapat beliau tentang sholat isya. Ya, dimana kita tahu bahwa waktu sholat isya itu ya setelah sholat maghrib, yakni setelah hilangnya mega merah. Nah, tapi beliau kemudian berpendapat kapan akhir sholat isya. Di beberapa hadis itu Nabi mengatakan bahwa seseorang atau bahkan Nabi dalam perilaku kehidupannya itu sering sekali mengakhirkan sholat isya. Nah, apakah ketika Nabi mengakhirkan sholat isya ini itu menjadi waktu atau menjadi batas waktu terakhir daripada sholat isya, atau kapan waktu sholat isya? Oleh karena itu di sini muncul kaul qadim menanggapi hal itu.
Di mana kaul qadim ini mengatakan bahwa akhir daripada sholat isya itu adalah seperdua malam. Ya, seperdua malam. Hal ini berdasarkan sebuah hadis, akhbaron Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul isya ila nisfil laili tsumma sholah. Bahwa sholat isya itu sampai pada seperdua malam. Kemudian Nabi melakukan sholat. Ini begitu. Jadi kemudian Nabi melakukan sholat ini, melakukan sholat sunnah, gitu ya. Melakukan sholat sunnah. Nah, dalam kaitan itu kemudian ini seolah-olah hadis ini menyatakan bahwa sholat isya itu sampai hanya seperdua malam. Tapi kemudian Imam Syafi'i dalam pendapat kaul qadimnya itu merubah bahwa yang tadi sholat isya itu berakhir di seperdua malam, maka kemudian yang ada dalam kaul qadimnya Imam Syafi'i itu beliau mengatakan bahwa akhirnya sholat isya adalah sepertiga malam, ya, sepertiga malam. Oh, sudah banyak yang ingin gabung tapi saya nggak ngerti. Nah, oleh karena itu dua hadis ini memang hadis yang sahih, ya. Tapi kemudian beliau memilih salah satu daripada hadis ini karena apa? Karena beberapa hadis yang lain juga mendukung bahwa sepertiga malam ini lebih layak digunakan sebagai hadis yang menetapkan akhir daripada sholat isya dibanding hadis yang menyatakan bahwa akhir dari sholat isya itu seperdua malam. Nah, ini tentunya pengaruh daripada apa? Pengaruh daripada keilmuan Imam Syafi'i yang pada saat itu mungkin ketika beliau menetapkan akhir sholat isya itu adalah seperdua malam, itu beliau belum mengkompromikan dengan hadis yang lain yang lebih banyak menjelaskan bahwa sholat isya itu berakhir di sepertiga malam. Nah, oleh karena itu wajar ketika ada terjadi perubahan pendapat yang disebut dengan qaul qadim. Nah, beberapa contoh juga di dalam slide itu setidaknya ada 18 contoh berkaitan dengan qaul qadim dan qaul jadid. Saya bacakan saja di dalam slide itu bahwa qaul qadim tidak wajib menjauhi najis dari air yang banyak. Nah, sementara pendapat qaul jadid, ya, wajib menjauhi najis pada air yang 2 kolah. Ini. Jadi qaul qadim itu tidak mewajibkan menjauhkan air dari najis yang mana air ini sudah 2 kolah. Tapi di pendapat qaul jadid, seorang wajib menjauhkan air yang kurang dari 2 kolah dari najis. Hal ini berkaitan tentang apa? Ya, berkaitan tentang ketika air yang kurang dari 2 kolah atau ketika air itu lebih dari 2 kolah kemudian terkena najis. Kalau najisnya tidak merubah bau, tidak merubah rasa, tidak merubah warna, kan dalam fikih tidak najis air tersebut, ya kan? Tidak najis air tersebut. Nah, ini pendapat qaul jadidnya Imam Syafi'i.
ya, di mana air tersebut yang lebih dari 2 kolah di sini tidak wajib dijauhkan dari najis karena alasan itu tadi. Menurut beliau, air yang 2 kolah itu ketika terkena najis tidak merubah warna najis tersebut, tidak merubah bau najis tersebut dan rasa, maka tidak najis. Tetapi menurut kaul qadimnya Imam Syafi'i di situ bahwa kaul qadim mengatakan harus dijauhkan najis dari air 2 kolah agar air 2 kolah ini mungkin ketika kena najis begitu akan langsung menjadi najis menurut kaul qadim. Mungkin begitu. Nah, sehingga kaul qadim ini seolah-olah sangat hati-hati. Dan pada saatnya kaul jadid yang kita pakai sekarang ini seolah-olah tidak hati-hati begitu. Dan ini adalah pengaruh daripada keilmuan ataupun juga pengaruh dari geografis pada saat itu. Yang kedua, pendapat kaul qadim ya, tidak najisnya air yang mengalir bila jatuh najis kecuali berubah. Ini menurut kaul qadim, sementara pendapat kaul jadid akan bernajis, akan menjadi najis air tersebut walau tidak berubah. Ini seolah-olah bertentangan dengan yang tadi ya. Ini begitu. Jadi ya, pendapat kaul qadim ini menyatakan bahwa air yang mengalir bila kejatuhan najis akan dan berubah, maka akan menjadi najis. Tapi pendapat yang selanjutnya, kaul jadid mengatakan air yang kejatuhan najis itu akan menjadi najis meski tidak berubah. Nah, ini sekali lagi kalau lihat fikihnya Imam Syafi'i, yang pendapat yang kedua ini adalah pendapat tentang air yang kurang dari 2 kolah. Air yang kurang dari 2 kolah dalam fikih Imam Syafi'i yang kita baca sekarang, itu ketika terkena kotoran atau terkena najis, yang air ini kurang dari 2 kolah, itu berubah atau tidak berubah pasti akan najis. Ya. Jadi pembahasan yang kedua ini tidak bertentangan dengan yang di atas ya. Yang di atas itu air lebih dari 2 kolah. Kalau ini yang di bawah air kurang dari 2 kolah. Di mana pendapat beliau air yang kurang dari 2 kolah ketika kejatuhan najis, jika tidak berubah warnanya, menurut beliau dalam kaul qadimnya tidak najis. Ini kita tinggalkan. Saat ini tidak kita amalkan. Kemudian kaul jadidnya beliau ketika najis itu jatuh ke air yang kurang dari 2 kolah mesti tidak berubah, pasti najis. Ini yang kita gunakan saat ini. Dan nanti kawan-kawan bisa baca sendiri di slide itu dengan hati-hati dan nanti bisa dipertanyakan melalui WA atau bahkan bisa dipertanyakan dari sekarang. Demikian kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan ditanggapi atau mungkin ditanya materi yang kita pelajari ini. Monggo saya buka sesi pertanyaan buat kawan-kawan yang ingin bertanya atau menanggapi. Monggo. Silahkan yang mau menanggapi atau bertanya. Jadi kaul qadim itu adalah pendapat Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir, yang Mesir itu atau negara Mesir ini punya letak geografis, punya adat dan budaya yang berbeda dengan Irak, di mana beliau ketika di Irak memiliki kaul jadid.
Nah, dalam kaitan itu adalah satu keniscayaan adanya satu perubahan pendapat karena hal-hal yang memungkinkan untuk berubahnya satu pendapat tersebut, begitu ya. Begitu kawan-kawan. Nah, dalam kaitan ini kita tidak boleh mengatakan bahwa Imam Syafi'i ternyata unkonsisten. Tidak bisa mengatakan begitu. Karena dalam satu makalah kita juga pernah mengatakan likulli makomin makol wali kulli makolin makom. Jadi setiap ucapan itu harus diletakkan pada tempatnya, dan kadang-kadang ucapan itu punya dan kadang-kadang begitu ya, tempat itu punya ucapan, atau setiap tempat bagaimana kita harus berpendapat, bagaimana kita harus berucap begitu. Hal ini yang memungkinkan adanya satu suatu perubahan dalam kebijaksanaan, dalam ketetapan hukum, atau bahkan eh, dalam beberapa hal lah begitu. Jadi satu kewajaran dan satu keniscayaan adanya satu perubahan itu. Monggo kawan-kawan, bila saja ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Tidak ada? Jam berapa? Monggo. Tidak ada ya? Mungkin yang kurang jelas dari pemaparan saya atau yang masih bingung begitu ya. Tadi kita itu selain membahas tentang contoh kol kodim dan kol jadid, kita juga sudah berusaha untuk menganalisis kenapa terjadinya kaul kodim dan kol jadid. Sehingga pada saat mempelajari analisa terhadap adanya satu perubahan kaul kodim dan kaul jadid, ini hendaknya dipahami benar-benar agar nanti kita juga bisa melakukan hal yang sama begitu ya. Ketika ada satu hukum yang notabene sudah dibahas atau belum dibahas di dalam fikih, kita bisa mengkonstruk hukum tersebut sehingga kita bisa munculkan hukum tersebut di ruang publik. Begitu kawan-kawan. Kalau tidak ada pertanyaan bisa kita tutup ini kuliahnya. Oke, Pak. Silahkan Mbak Alfi. Kalau menurut Imam Syafi'i itu kaulnya yang qadim apa yang jadid apa dua-duanya, Pak? Yang pada saat ini kita amalkan. Iya. Oke. Yang pada saat ini kita amalkan adalah kaul kodim ya. Tapi tidak menutup kemungkinan satu ketika kita juga akan mengamalkan kaul jadidnya Imam Syafi'i, di mana kebutuhan-kebutuhan kita sebetulnya, kebutuhan-kebutuhan kita terhadap masa di mana kita berada, gitu ya. Jadi dalam hal apa begitu ya? Dalam hal apa mungkin kita masih sesuai dengan kaul kodimnya Imam Syafi'i, maka kita harus kembali kepada kaul kodimnya Imam Syafi'i dibanding kaul kaul jadidnya Imam Syafi'i. Artinya kaul kodim ini tidak melulu salah begitu ya, tidak melulu salah. Jadi kita nanti bisa saja balik lagi ke kaul kodimnya Imam Syafi'i untuk satu kondisi yang memaksa kita untuk kembali ke sana. Biasanya kondisi-kondisi yang memaksa itu adalah darurat ya. Kondisi darurat, kondisi yang tidak biasa kita lakukan, dan dalam kaitan itu kita merasa berat. Mungkin kita bisa akan balik ke sana. Atau mungkin ketika kita
mengalami satu kondisi yang berat, kita bisa pindah madhab sebagaimana dalam kaitan posisi masyakotnya kita menjaga kesucian pada saat kita berihram pada saat haji. Ketika kita mengikuti Imam Syafi'i, maka di situ kita merasa berat untuk menjaga diri kita tidak mubasyarah dengan lawan jenis. Sehingga pada saat semacam itu kita bisa pindah ke Imam Syafi'i. Itu begitu. Iya, makasih, Pak. Jadi yang Jadi nggih? mengenai suami yang rujuk kepada istri nggak perlu saksi dan perlu saksi. Berarti itu terserah nih, Pak. Mengikuti kalau kodim. Tadi kan saya bilang kita saat ini sedang mengikuti kaul jadidnya Imam Syafi'i. Jadi kita tidak perlu lagi ketika mentalak dan merujuk istri, tidak perlu lagi untuk mendatangkan saksi. Begitu. Nah, dalam kaitan ini kan begini, kalau kita lihat dalam fikih itu kan rujuk itu dilihat daripada tolaknya, itu kan juga ada 3 jenis ya kan. Jadi setiap tolak itu memiliki cara rujuk yang berbeda kan gitu. Kalau rujuk pada talak bain sughra ke bawah, maka di situ kita sangat mudah rujuknya gitu. Langsung saja rujuk sudah bisa jadi kepada istri. Nah, dalam kaitan ini, tapi kalau kita rujuknya kepada istri dari tolak bain kubro, kita di situ harus membutuhkan muhalil dan lain sebagainya, sehingga di situ juga nanti akan melakukan nikah ya kan gitu kan, akan melakukan nikah kembali. Nah, begitu juga tentang rujuk-rujuk yang membutuhkan nikah jadid. Contohnya apa? Pada saat kita talak bain sugro, kemudian di masa waktu iddah kita belum rujuk kepada istri, dalam kaitan ini kita harus nikah jadid. Nah, itu begitu. Jadi perempuan itu ketika ditalak, dia kan langsung memiliki masa iddah. Biasanya masa iddah itu 3 kali sucian ataupun 4 bulan 10 hari gitu ya. Kalau dia tidak hamil, maka dalam kaitan semacam ini ketika seorang istri mentalak istrinya, seorang suami mentalak istrinya, kemudian dia tidak segera rujuk sebelum masa iddah habis, kalau dia talaknya talak bain sughra, maka dia harus nikah jadid untuk kembali kepada istrinya atau untuk rujuk kepada istrinya. Begitu, Mbak. Nah, dalam kaitan ini saya juga sangat memperhatikan ya, di dalam kompilasi hukum Islam itu, rujuk itu setidaknya harusnya dicatatkan juga di dalam akta rujuk ya, di dalam akta rujuk. Tapi nyatanya saya atau bahkan jenengan ketika ke KUA itu tidak ada akta rujuk yang modelnya masih dalam talak bain sughra ke bawah. Itu tidak ada. Tapi dalam rujuk hulu mungkin ada begitu ya, mungkin ada. Nah, itu nanti ketika Anda di semester selanjutnya, kemudian Anda PPL, dipertanyakan saja, apakah rujuk itu harus dicatatkan atau rujuk bisa dilakukan sebagaimana pendapat Imam Syafi'i tadi, tidak perlu saksi. Nah, sehingga ketika rujuk itu di dalam KUA harus dicatatkan, baik itu rujuknya adalah
talak 1, dari talak 1, talak 2, ini harus dicatatkan, maka di situ seolah-olah memang harus butuh saksi. Sehingga ketika undang-undang mengatakan begitu, nanti kita kembali kepada kaul kodimnya Imam Syafi'i yang mana rujuk itu harus membutuhkan saksi. Nah, kalau hemat saya sih, kalau seandainya ada kepentingan ke sana, yakni kepentingan seorang yang rujuk harus ada saksi di masa saat ini agar tidak semena-mena seorang laki-laki menjatuhkan talak. Maka dalam kaitan ini jika dianggap baik, wajib kita buat undang-undang yang berkaitan tentang adanya saksi dalam rujuk. Hal ini tidak bertentangan dengan syariat karena kaul qadim juga sudah mengatakan itu. Begitu kawan-kawan. Mbak Alfi. Ya, terima kasih Pak penjelasan mengenai kaul qadim dan kaul jadid. Nggih, Mbak Alfi. Oke, silakan yang lain mungkin bertanya atau mungkin mau berargumentasi. Dipersilakan. Untuk men-screenshot dari laptop itu gimana ya, Mbak ya, Mas? Ada yang tahu enggak? Kurang paham Pak. Mbak Desi tolong dong di screenshot dari HP, Mbak. Bisa nggak? Enggak, tolong. Gitu Pak. Nggih. Dari laptop bisa Pak. Kayak mana Mbak En? Mbak Niren? Diklik yang Windows sama yang ada tulisannya PRPSC. Oh gitu. Yang di atas itu loh Pak. Oke. Itu langsung nyimpen ya? Iya langsung. Oke. Udah saya klik. Jadi itu begitu kawan-kawan. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup perkuliahan kita. Di dalam hukum positif juga ada jurisprudensi ya. Di mana jurisprudensi ini ya berkaitan tentang melihat atau meninjau hukum yang sudah lalu yang telah ditetapkan oleh hakim. Tapi dalam kaitan ini tentunya kalau disamakan dengan kaul qadim dan kaul jadid sangat jauh ya. Tapi itu satu perubahan hukum ya yang niscaya muncul dan ada dalam dunia hukum. Gitu kawan-kawan. Jika tidak ada pertanyaan atau tidak ada tanggapan, mungkin kita bisa usai perkuliahan kita kali ini. Gimana? Halo? Nggih, Mbak Siva. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang gimana Mbak Desi? Ini masuk absen atau enggak Pak? Ya nanti yang di screenshot itulah yang saya absen. Oh, soalnya Mbak Dewi WA-nya off Pak, nggak bisa, jadi WA-nya ada bermasalah gitu, jadi nggak bisa masuk. Oh gitu. Iya. Mbak siapa namanya? Dewi Kurniati. Oh dari kemarin ya nggak bisa masuk dia. Iya, Bias. karena WA-nya bermasalah gitu. Oke. Mbak Dewi ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi satu pemahaman keilmuan yang baru bagi kita semua dan mudah-mudahan menjadi satu hal yang menjadikan cara berpikir kita dewasa dan kompleks dalam masalah hukum. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.